السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وزدنا هدى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين يا الله يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan surat An-Nazi'at ayat ke-19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara Allah memenangkan Nabi Musa itu. Pertama dengan cara manggil dulu. Dipanggil ke sebuah lembah. Yang lembah itu disucikan. Al-Wad Al-Muqaddas. Ya. Kalau kita bicara Al-Wad, wadi, lembah, maka kita juga akan temukan dalam kisah Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan istrinya dan anaknya, istrinya namanya siapa? Hajar, anaknya Ismail. Di mana? Biwadin, di sebuah lembah yang sampai hari ini tempat itu disebut sebagai tanah haram. Ya. Allah manggil Nabi Musa, Allah pengen tolong Nabi Musa, Allah undang Nabi Musa ke sebuah lembah yang disucikan. Kalaulah sebelumnya pekan lalu saya menyampaikan kalau Allah pengen tolong kita, maka sambutlah panggilan Allah ketika Allah memanggil kita ke tempat yang Allah sucikan, yaitu masjid. Dalam konteks Nabiullah Ibrahim, Allah tolong Nabi Ibrahim dan Allah meletakkan Nabi Ibrahim sebelumnya perjalanan panjang dari Hebron, tempat awal mula Ibrahim dan Hajar. Kalau sekarang itu di Palestina ya. Dari Hebron perjalanan ke Mekah
jalan kaki di masa itu hanya untuk menyambut seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala ke sebuah lembah yang Allah sucikan juga. Ya. Jadi menarik. Kedua-duanya simbol. Nabi Ibrahim simbol apa? Abul Anbiya. Siapa rajanya yang Nabi Ibrahim tanda petik lawan? Siapa namanya? Namrud. Nabi Nuh, siapa kira-kira penguasa saat itu? Fir'aun sebutnya. Dan kedua-duanya Pak, Namrud dan Fir'aun ini modelnya sama. Nuh dan Ibrahim modelnya sama. Sebelum lahir, Namrud dan Fir'aun sama-sama konteksnya dapat mimpi. Akan ada anak bayi laki-laki yang lahir yang akan menjatuhkanmu dari kekuasaan. Instruksinya sama. Dekret presiden. Kata Fir'aun, bunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Musa ditaruh di sebuah kotak atas perintah Allah kepada ibunya, kemudian lemparkan ke sungai. Ibu Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mana? Bawa Nabi Ibrahim ke dalam gua. Lahirnya di dalam gua. Setelah lahir di dalam gua, kemudian ditinggalkan oleh ibunya. Ibrahim punya mukjizat apa? Dia menghisap dari jempolnya. Ketika dihisap, keluar susu. Dihisap jari yang lain, keluarnya apa? Keju. Kurang lebih 20 hari di dalam gua. Setiap hari pertumbuhannya itu seperti anak yang bertambah usianya 6 bulan secara fisik. Satu hari di dalam gua itu seperti usia 6 bulan. Hari kedua di dalam gua seperti anak usia 1 tahun. Kurang lebih 20 hari di dalam gua. Keluar-keluar anak usia berapa kira-kira? 10 tahun. Ya. Maka ketika keluar, dia melihatlah itu peristiwa bintang, kemudian bulan, kemudian matahari. Ya. Bintang bersinar, wah ini Tuhan. Ketika malam dia hilang, wah Tuhan nggak mungkin begitu. Ya. Bulan juga begitu, wah lebih gede lagi. Ya. Ketika bulan menghilang, wah kalau gitu bukan Tuhan ya. Matahari lebih terang lagi. Matahari cuma siang doang, oh berarti bukan Tuhan. Itu setelah keluar dari gua. Tapi intinya apa? Namrud, Fir'aun modelnya sama. Ibrahim dan Nuh sama Musa. Sama-sama dua nabi yang Allah undang kemana? Ke dalam lembah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu langsung Allah undang, bahkan dilahirkan di lembah itu. Di mana? Di tanah haram. Artinya apa? Dari sejak awal kelahiran pertolongan Allah sudah menyertai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita biasanya anak lahiran, bagaimana sunnah nabinya Pak? Diapain? Diazani. Di tempat mana yang dikumandangkan azan? Di masjid, tempat yang suci. Artinya apa? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga kita, siap menolong kita dari sejak bahkan kita baru saja dilahirkan. Tidak perlu menunggu dewasa kemudian diundang dulu ke lembah. Seperti halnya Nuh mendapatkan tantangan dulu menghadapi penguasa model Fir'aun yang luar biasa ancamannya, kediktatorannya. Tidak perlu seperti Nabi Ibrahim yang berpetualang mencari Tuhan dulu. Lahirnya pun mendapatkan ancaman. Kemudian dengan sebuah perjalanan panjang dakwahnya dari negara, lintas kawasan. Mesir, Palestina, kemudian dari Palestina ke Makkah. Proses panjang. Pertolongan Allah pada akhirnya ada di mana? Di tanah haram itu, di lembah tersebut.
Beliau wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Beliau berdua memperbaiki Ka'bah. Tapi Nabi Muhammad SAW dan kita selaku umat Nabi, yang Al-Quran ini Allah turunkan bagi kita, buat kita, Rasulnya, Rasul kita semua lahirnya sudah di tempat di lembah itu. Kita umatnya lahir pun diazankan dan hanya dari tempat yang suci kalimat azan itu terucap, yaitu masjid. Kalaulah kita tidak memahami ini, kita akan lupa ketika menghadapi masalah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melapangkan tangannya untuk menerima kita, dan Allah pengen tolong kita. Allah bantu kita. Tidak perlu dipanggil, bahkan setiap hari pun dipanggil. Tidak perlu nunggu besar, bahkan ketika kecil pun kita sudah dipanggil oleh Allah dengan panggilan adzan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Padahal belum bisa sholat, Pak. Tidak ada ceritanya anak bayi ketika hayya sholat langsung sholat, itu nggak ada. Tapi itulah panggilan. Panggilan, bantuan dan pertolongan. Sejatinya hidup ini tentang semua pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surat Abasa, proses kelahiran kita pun tsummas sabila yassara, karena Allah yang menolong kita, memudahkan kita keluar. Ketika mati pun kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa fatuzul khatimah. Atas siapa? Atas pertolongan Allah juga. Dari awal kelahiran sampai kita wafat pun atas pertolongan Allah. Tidak perlu kita kemudian ke Bukit Tursina sana. Cukuplah datang setiap kali Allah panggil ke tempat yang suci itu. Untuk apa? Di ayat yang ke-19 ini Allah ingatkan, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Karena aku pengen kasih solusi, aku pengen kasih petunjuk, aku pengen kasih hidayah. Datang ke tempat yang suci itu, datang ke tempat masjid itu yang aku memanggilmu wahai umat Nabi Muhammad, aku pengen kasih hidayah. Maka ketika sholat, apa permintaan kita? Tidak ada satu permintaan kita dalam sholat kecuali minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Satu-satunya permintaan kita, Pak. Dalam sholat, dalam surat Al-Fatihah, yang lebih mahal dari semua permintaan kita yang lain adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Semua bacaan sholat tidak rukun kecuali Al-Fatihah. Kita ruku, yang menjadi rukun gerakannya, bukan bacaan rukunya. Kita i'tidal, yang menjadi rukun adalah gerakannya, hatta tatma'inna qa'imah, hatta ta'tadila qa'imah, sampai Anda berdiri dengan tegak. Itulah rukunnya, bacaannya bukan termasuk. Tapi ketika kita berdiri setelah takbiratul ihram, Al-Fatihah menjadi rukun, tanpanya sholat tidak sah. Dan dalam Al-Fatihah satu permintaan kita, ihdina, ya Allah berikan aku petunjuk, karena Allah janji wa ahdiyaka, aku akan kasih kamu petunjuk, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Gimana caranya? Sini dulu, sini saya tunjukin. Kalau nggak datang ya nggak ditunjukin. Ya. Mau minta solusi, diundang. Kalau nggak datang, kira-kira dikasih nggak, Pak? Nggak dikasih. Ya. Jangankan sama Allah, sama manusia pun, ya kadang-kadang kan berlaku begitu. Pak, saya ada masalah, udah datang aja deh ke rumah, ditungguin nggak datang-datang. Apa kata yang si punya rumahnya? Ini orang niat nggak sih? Nah kan gitu ya. Pengen gak sih dikasih tahu, pengen gak sih dikasih solusi, pengen gak sih dikasih petunjuk, ya, datang aja enggak gitu. Nah kemudian sebelumnya di ayat 18 Allah ingatkan tentang faqul hal laka ila an tazakka. Bener nih kata Allah, pengen aku tunjukkan caranya kamu bisa mendapatkan kesucian atau pensucian diri. Jadi mendekat kepada Allah dalam rangka mensucikan diri. Setelah suci, bersih, ahdiyakan, aku kasih petunjuk. Orientasinya bersih, niatnya bersih, ya, kemudian dosa-dosanya bersih, kemudian permasalahannya itu, ya cara-caranya sudah dibersihkan. Nah, kalau sudah bersih, maka ahdiyakan, aku kasih petunjuk kamu. Kata Allah begitu. Berarti kaitan antara hidayah itu berkaitan erat dengan sebelumnya proses tazkiyatun nafs, mensucikan diri.
Semakin kita bersih, semakin kita bersuci, semakin kita mensucikan fitrah kita. Semakin kita membersihkan semua kesalahan-kesalahan kita dari kemudian dosa-dosa kita taubati, kita istighfari, kita sesali, berjanji tidak untuk mengulangi lagi dan seterusnya. Proses mensucikan diri itu setelah bersih, kata Allah, wa ahdiyaka. Ibnu Katsir mengatakan, tazakka ay hal laka an tujiba ila tariqatin wa maslakin tazakka bihi ay taslam wa tuti'. Kalau Anda pengen aku kasih, pengen kemudian aku jawab permintaannya, kata Allah, sini datang kepadaku, aku kasih jalan, kamu harus menempuhnya. Jalan ini adalah jalan di mana kamu tunduk atas perintahku, wa tuti' dan taat kepadaku. Berarti proses tazkiyatun nafs adalah tentang proses bagaimana kita kembali tunduk atas ketetapan dan tuntunan serta aturan Allah dan mentaati segala perintahnya. Baru setelah itu wa ahdiyaka, dan aku akan kasih petunjuk. Setelah apa? Setelah taat. Setelah apa? Setelah kemudian tunduk dengan aturan Allah. Ya. Mungkin di akhir kemarin saya sempat cerita ya, ada orang yang hutang 8M, masih ingat? Dalam waktu berapa tahun lunas? 1 tahun. Bersih-bersih dulu dia. Yang bunga-bunganya dia taubatin, dia sesali, istighfar. Ya Allah, saya pengen lepas ini bisnis saya dulu, memang gara-gara riba ini ya Allah. Ampun ya Allah, tolong bantu saya. Dia tunduk dengan ketentuan syariat Allah, dengan hukum Allah, riba haram, tunduk, taslam, tazakka, sucikan diri, tuti', taati. Dengan cara apa mentaatinya? Dengan cara meninggalkan dan menjauhinya kembali. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Tunduk sama ketetapan Allah, taat dengan aturan Allah, Allah binasakan yang riba, Allah akan suburkan sesuatu dengan sedekah. Ya, banyakin sedekah. Pengen lunas malah banyakin sedekah. Masuk akal enggak, Pak? Tidak. Tapi cara Allah begitu. Di luar nalar dan akal sehat mungkin susah diterima, masuk logika pun susah. Tapi kata Allah begitu caranya. Taslam wa tuti', kata Ibnu Katsir. Anda tunduk, aturan Allah jalankan, taati setiap perintahnya, wa ahdiyaka, saya kasih petunjuk kepada Anda, kata Allah. Setelah mendapatkan petunjuk, dikasih solusi, dikasih jalan keluar. Untuk apa petunjuk itu Allah hadirkan? Allah katakan fatakhsha, agar hadir rasa khasyah, agar semakin punya rasa takut kepada Allah. Jadi kalau kita mendapatkan hidayah Allah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, Ibnu Katsir mengatakan wa ahdiyaka adalah ay adulluka ila ibadati rabbika. Saya bakal kasih petunjuk kepadamu, caranya apa? Saya akan undang kamu, akan tunjukkan kamu cara beribadah kepada Tuhanmu yang benar. Dan semakin kita dekat dengan Allah, semakin mengibadahinya, maka semakin hadir rasa takut yang disebut dengan fatakhsha, khasyah. Dan rasa khasyah itu dalam Al-Qur'anul Karim didapatkan dengan 2 aspek. Yang pertama, dalam ayat ini didapatkan dengan cara kita mengibadahi Allah dengan sebenar-benar ibadah. Yang kedua adalah Allah katakan khasyah itu hadir ketika kita semakin berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Semakin kita berilmu, semakin kita punya rasa takut kepada Allah. Semakin kita kemudian banyak beribadah dan benar ibadah kita dan tunduk dengan aturan Allah, taat dengan perintahnya, semakin ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun khasyah itu dalam bahasa Arab dan dalam penjelasan Al-Quran tidak sama halnya dengan khauf.
Kalau khauf, rasa takut yang direspon dengan berlari meninggalkan hal tersebut yang ditakutinya. Kalau khasyah adalah rasa takut yang kemudian responnya justru lari mengejar sesuatu yang ditakuti tadi. Kalau khauf, lari, takut yang membuat kita lari meninggalkan sesuatu. Kalau khasyah, rasa takut yang membuat kita justru lari mengejar sesuatu. Ya. Yakhshawna rabbahu wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut kepada Allah dan takut kepada azab. Ketika bicara tentang takut kepada Allah, yakhshawna, mereka khasyah, takut kepada Allah. Ketika bicara azab, Allah katakan mereka khauf, takut terhadap azab. Maka yakhshawna dan yakhafuna artinya beda. Khasyah dan khauf walaupun diterjemahkan sama-sama takut, tapi rasa takutnya berbeda. Di mana posisinya? Dalam hal merespon dan menyikapi. Kalau khauf, takut, maka kita meninggalkan sesuatu. Kalau khasyah, takut, maka kita mengejar sesuatu. Saya menganalogikan sederhana. Kalau kita ada yang takut sama kucing, maka kita akan lari meninggalkan kucing. Ya, ada seorang anak perempuan takut sama cicak misalnya, maka dia akan lari meninggalkan cicak. Tapi kalau ada orang takut, ya, DKM Masjid Babul Jannah mengumumkan bahwa siapa yang sholat maghrib di Masjid Babul Jannah disediakan nasi kebuli, cuman stoknya 20, karena dia takut gak kebagian, lari dia ke sini, Pak. Nah, lari menuju sesuatu karena takut gak dapat, lari meninggalkan sesuatu karena takut dapat. Takut terhadap azab Allah, Allah katakan yakhafuna, berarti lari meninggalkan azab. Respon dari kita takut kepada azab supaya kita nggak dapat. Tapi kalau bicara surga, lari mengejar surga, lari mengejar ridha Allah, lari mengejar rahmat Allah, karena kita takut nggak kebagian. Maka Allah katakan wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ibnu Katsir mengatakan aku kasih hidayah kepadamu, artinya apa? Aku tunjukkan ibadah kepada Allah itu seperti apa. Kalau sudah tahu cara ibadah kepada Allah, tertanam rasa khasyah, harusnya semakin lari kita dalam beribadah. Tahu caranya tahajud, tahu hikmah di balik tahajud, tahu kemudian pertama kali tahajud diperintahkan kepada Nabi dalam konteks apa, tahu jumlah rakaat tahajud. Ketika tahajud Allah turun ke langit dunia, Allah bilang apa? Tahu semua tentang ilmu tahajud. Semakin berilmu semakin menghadirkan rasa takut. Semakin tahu cara beribadah semakin menghadirkan rasa takut. Ketika sudah tahu, kira-kira masih sempat nggak Pak bangun jam 4 itu? Atau malah kira-kira bakal pasang alarm bangun jam 3? Atau jangan-jangan malah bangun jam 2? Kenapa? Lari dia mengejar itu. Karena sudah tahu ilmunya. Dia sudah tahu cara ibadahnya. Apalagi kalau sudah tahu hasilnya. Katanya kalau sedekah 700 kali lipat diganti sama Allah. Dalam Al-Quran pahalanya 700 kali lipat. Tahu sih caranya katanya. Siapa yang berhak dapat sedekah? Tahu. Ya. Kemudian berapa yang perlu dikeluarkan? Tahu. Ya. Semakin berlari dia, ada peluang sedikit infak sedekah dikeluarkan. Ya, bahkan kadang mencari-cari di mana orang yang bisa menerima sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada dirinya. Ditambah lagi setelah bersedekah Allah ganti kontan 700 kali lipat persis misalnya. Satu hari sedekah 100.000. Pagi hari sedekah subuh, sore hari tiba-tiba ada orang datang ke rumah nganter duit
100.000 kali 700 berapa? 70 juta. Kira-kira makin lari gitu Pak? Pagi tadi sodako 100, sore barusan ada orang ngasih 70 juta. Kata dia ini persis 700 kali lipat. Besok pagi kira-kira berapa yang dikeluarin Pak begitu? Makin lari atau makin jalan kaki itu kira-kira? Makin lari. Kenapa? Karena ada tujuan yang didapat, yang sudah terbuktikan dia mendapatkan itu. Dia tahu hakikat di balik itu. Dia tahu manfaatnya. Dia tahu ilmunya. Dan Allah katakan semakin orang berilmu, semakin hadir rasa khasyah. Semakin orang tahu cara ibadah, semakin hadir rasa khasyah. Maka Allah katakan, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Satu. Yang kedua, yang namanya hidayah, dalam ayat ini Allah kaitkan dengan kata-kata ila. Wa ahdiyaka ila rabbika. Ila itu artinya ke. Ke digunakan untuk kata kerja yang punya asal dan punya tujuan. Saya pergi. Bahasa Arabnya adhabu ila al-masjid. Saya pergi ke masjid. Ke masjid. Berarti ke kata sambung harful jar yang digunakan untuk menyambungkan kata kerja yang punya asal dan punya tujuan. Saya hadiahkan uhdiha ila almarhum fulan, almarhum fulan, almarhum fulan, al-Fatihah. Saya hadiahkan al-Fatihah kepada almarhum fulan, almarhum fulan, almarhum fulan. Berarti kita sedang mengirimkan, menghadiahkan Al-Fatihah. Kata kerja ini punya asal dari bacaan kita. Kita hadiahkan, kita kirimkan pahalanya kepada si fulan, punya tujuan. Ketika Allah katakan wa ahdiyaka ila, ini menarik sekali. Kenapa? Pertama adalah yang ngasih petunjuk kata Allah aku. Aku kasih petunjuk. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Yang paling tepat kata gantinya seharusnya apa Pak? Wa ahdiyaka ilayya. Saya akan kasih kamu petunjuk untuk datang sampai kepada saya. Karena saya yang kasih. Tapi Allah nggak bilang gitu. Saya akan kasih petunjuk kepadamu agar kamu sampai kepada Tuhanmu. Berarti yang punya kepentingan siapa? Dia. Kamu yang punya kepentingan, bukan aku. Karena itu Allah kembalikan semua proses itu kepada si hamba. Aku gak punya kepentingan, yang penting aku sudah kasih petunjuk. Tapi bagaimana supaya kamu sampai kepadaku? Bukan kepentingan. Yang punya kepentingan adalah bagaimana kamu sampai kepada Tuhan. Yang penting aku sudah kasih kamu petunjuk. Maka ketika sudah dikasih petunjuk, proses untuk sampai kepada Tuhan itu ila rabbika, kepentingan kita. Bukan kepentingan Allah. Maka Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya bisa beribadah. Ma uridu minhum birrizqin. Aku enggak punya kepentingan supaya dia ngasih rezeki padaku. Wa ma uridu an yut'imun. Aku enggak punya kepentingan dia kasih aku makan. Yang penting aku sudah ciptakan dia. Aku kasih petunjuk kepada dia. Dan setelah itu jalani kehidupan. Prosesnya untuk menuju Allah, kepentingannya kepentingan kita. Siapa yang mau selamat? Kita sendiri. Siapa yang pengen masuk surga? Kita sendiri. Siapa yang pengen bebas dari neraka? Kita sendiri. Allah nggak punya kepentingan. Orang mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Mau sholat, monggo, nggak mau sholat juga, bodo amat.
Mau bayar zakat juga silakan, enggak bayar juga terserah. Allah tetap kasih terus saja. Mau naik haji boleh, enggak mau naik haji juga ya silahkan, terserah. Kenapa? Bahkan tentang iman saja Allah katakan, tentang beriman saja Allah katakan apa? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan, kata Allah. Bukan kepentinganku semua itu. Prosesmu menujuku, kepentinganmu semata. Tapi ya Allah, gimana caranya supaya saya sampai? Dia Kak, saya kasih tunjuk, tenang aja. Di mana? Allah katakan, dzalikal kitab. Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada sedikit pun keraguan. Hudan, di situ semua petunjuknya ada. Dalam surat berkaitan dengan ayat-ayat Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada apa kata Allah? Yang paling pertama Allah sebut hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ petunjuknya ada kata Allah. Ya, prosesnya. Mau ada solusi, datang, diundang sama Allah ke tempat yang suci. Bersihkan dulu semua kesalahan, bersihkan dulu semua permasalahan, bersihkan dulu semua cara-cara yang telah kita lewati yang tidak mengundang ridha Allah. Sesali, minta ampun, istighfar, taubati, sudah bersih. Cukup itu saja? Tidak. Allah bilang apa? Dia, saya kasih tunjuk. Di mana ya Allah petunjuknya? Nih Al-Quran. Mau baca nggak? Mau pelajarin nggak? Mau ikut aturannya nggak? Mau lihat nggak nih? Betapa luar biasa semua yang ada dalam Al-Quran. Kalau mau dapat petunjuk menuju aku, nih aku kasih. Hudan lil muttaqin, hudan linnas, bayyinatin minal huda wal furqan. Dia akan kasih kamu petunjuk. Kan tadi sholat sudah minta ihdinas siratal mustaqim. Sudah melakukan proses pensucian diri. Dipanggil datang, suruh sholat iya, taubat sudah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kasih aku petunjuk. Nih ada petunjuknya. Mau pegang tak? Mau ngambil tak? Mau tunduk tidak? Mau taat atau tidak? Kalau sudah seperti itu, maka yang dihasilkan adalah fatakhsha. Harusnya semakin giat dalam taat, semakin giat semangat lari mengejar kalau sudah Allah panggil, semakin giat semangat mengejar tentang apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya. Ini yang kedua dan ketiga. Fatakhsha, kata Ibnu Katsir, adalah ay fayasiru qalbuka khadi'an lahu muti'an khashi'an ba'da ma kana qasiyan khabi'an ba'idan minal khair. Kalau Anda sudah begitu, maka kata Allah, hati Anda akan menjadi hati yang pertama khadi', tunduk. Fatakhsha, rasa takut itu tercermin dari hati yang semakin tunduk, khadi'. Yang kedua adalah muti'. Hati senantiasa mengontrol semua jasad kita untuk taat kepada Allah. Kata hati, wahai mata, Al-Quran itu merintahin kamu untuk tundukkan pandanganmu. Katanya mau petunjuk. Petunjuk itu ada dalam Al-Quran. Hati menjadi tunduk, hati menjadi taat, hati mengontrol mata untuk taat. Wahai mata, tundukkan pandanganmu. Ketika sudah datang ke masjid, minta petunjuk kepada Allah, kemudian Allah kasih tahu ini ada dalam Al-Quran petunjuknya. Bagaimana caranya ya Allah? Hati taat, hati tunduk. Kata hati, wahai lisan, tadi Anda ngomong sama orang tua. Orang tua tersinggung, sakit hati. Engkau bisa durhaka pada orang tua. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Bagaimana mungkin masalahmu bisa selesai kalau engkau punya masalah sama orang tua? Siapa yang mengendalikan itu? Siapa yang mengarahkan itu? Hati yang menunjukkan.
cara Allah menunjukkan seorang hamba, cara Allah menunjukkan orang beriman bukan dengan wahyu karena kita bukan nabi, bukan dengan wangsit karena kita bukan dukun, bukan dengan ilham karena kita bukan para wali, kita orang-orang biasa, kita cuma modal iman yang kita punya. Maka Allah memberikan petunjuk kepada kita lewat apa, Pak? Lewat hati. Dijadikan hati itu tunduk dan taat. Dia yang kata Nabi, idza saluhat saluha sa'iru atau saluhal jasadu kullu. Kalau hatinya sudah baik, maka semua yang ada pada jasad menjadi baik. Yang mana menjadi rem? Tangan mau melakukan sesuatu, hati ngerem lagi. Katanya mau petunjuk. Ini Al-Quran bilang, jangan. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat itu firman Allah, kata hati. Kalau kamu pengen melakukan sesuatu dengan tangan pada hari di mana lisan akan Allah kunci rapat, tapi pada hari itu tangan-tangan akan bicara, kaki-kaki akan bicara. Ketika kaki kita mau melangkah ke tempat sesuatu pun, hati yang merem. Ingat ayat yang itu. Lisan kita mau ngomongin orang lain. Ingat kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kita ghibah satu dengan yang lain. Lisan pengen menghina orang lain, hati ngerem. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum. Jangan merendahkan satu kaum terhadap kaum yang lain. Bisa jadi yang direndahkan dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana semua itu? Di sini. Wa ahdiyaka, kami kasih petunjuk kepadamu untuk berproses menujuku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dalilnya? Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala katakan, illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan datang kepada Allah, datang kepada Allah. Aku beri kamu petunjuk kepada Tuhanmu. Yang datang kepada Allah. Allah itu siapa? Tuhanmu. Berarti aku kasih petunjuk kepadamu untuk datang kepada Tuhanmu. Dan siapapun yang datang kepada Allah, dia datang hanya dengan hati yang bersih. Berarti cara Allah menunjukkan hidayah kepada kita untuk berproses menuju Allah dengan memberikan hidayah itu kepada hati kita. Kunci semuanya di situ. Ya. Sehingga hadir khasyah itu dari mana? Dari hati. Hadir rasa takut itu dari mana? Dia adalah amalan hati kita. Bukan amalan lisan, bukan amalan jawarih anggota badan, tapi murni dan pure. Benar-benar dia adalah amalan hati kita. Khashi'an ba'da ma kana qasiyan. Hati kita akan menjadi hati yang takut, khasyik, tunduk, khusyuk setelah sebelumnya hati mengeras. Jadi proses pensucian diri, tazakka, tazkiyatun nafs itu adalah proses melembutkan hati yang sebelumnya keras, yang sebelumnya berkarat dengan apa? Dengan unsur-unsur dosa, maksiat, durhaka, ingkar, murtad, syirik dan lain sebagainya. Itulah yang membuat hati keras. Itu pula yang membuat hati menjadi berkarat, tidak bersinar, tidak berkilau. Nabi mengatakan, orang yang kalau sudah bermaksiat, maksiat dosa itu laksana sebuah titik bagi sebuah kaca. Ya. Hati orang beriman laksana kaca, dan dosa itu seperti sebuah titik hitam pada sebuah kaca. Semakin banyak dosa dilakukan, semakin kaca itu semakin banyak titik hitamnya. Apa yang akan terjadi, Pak, kalau kaca semakin banyak berkumpul titik hitam di permukaannya? Semakin sulit untuk tembus cahaya ke situ. Gelap. Bahkan untuk berkaca untuk dirinya sendiri pun tidak bisa.
jarang muhasabah, jarang introspeksi diri, jarang melihat kepada diri. Kenapa? Karena terlalu banyak titik hitam itu. Maka proses pembersihan itu, kalau kemudian kita mulai, kita benar-benar seriusi dan kemudian kita garap, maka fa insyaallah hati semakin lunak, hati semakin bersih. Yang sebelumnya kasar menjadi lembut, itulah yang disebut sebagai fatakhsha, kata Ibnu Katsir. Khabi'an sebelumnya adalah hati yang bangkrut, rugi, dan yang terakhir ba'idan 'anil khair, hati yang jauh dari kebaikan. Ya, kisah tentang Nabi Musa melawan Fir'aun yang Allah sampaikan di awal-awal tipsnya ini apa? Bagaimana mengkondisikan hati dulu. Karena pertolongan Allah tidak akan hadir kalau hati bermasalah. Nah, ini karena sudah ini itu ya tadi ya. Sudah Isya ya. Baik. Dapat berapa ayat kita? Satu ayat doang ya. Insyaallah. Iya, satu ayat. Baik. Kalau begitu kita cukupkan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله